Bab 6. Besoknya Dennis dan Lolita pergi ke pesta pernikahan itu. Dengan dalih bisa menemukan bukti itu, mereka akhirnya sampai juga di mansion megah tempat berlangsungnya pesta pernikahan. Lolita sudah menceritakan semuanya pada Dennis, termasuk kejadian di pesawat dan di bandara. Dennis sempat marah karena Lolita tidak menceritakannya sejak awal. Ia pun hanya bisa meminta maaf setelahnya. Jangan salahkan Lolita karena mereka sempat marahan sebelumnya. Naik tangga yang berjumlah 5 tingkat, Lolita dan Dennis langsung disambut oleh pria berpakaian serba hitam yang bertugas mengecek tamu undangan yang masuk. Dennis menyerahkan undangan berwarna gold itu pada petugas. Setelah mengecek dan menelitinya, Dennis dan Lolita pun dipersilahkan masuk ke dalam. Mereka berdua saling tersenyum, mengingat kembali rencana apa yang akan mereka lakukan kali ini. Dennis akan pastikan semuanya akan berjalan sesuai rencananya. Mafia itu harus segera ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Jangan kemana-mana, tetap bersama aku. Dennis lalu mengajak Lolita ke sepasang pengantin yang sedang melangsungkan pernikahan. Bronden, sapa Dennis ramah pada mempelai pria itu. Hei, bro, aku tidak menyangka kau akan datang seperti ini. Bronden langsung menyambut tangan Dennis dengan gembira. Tentu saja, kau yang mengundangku, balas Dennis. Seorang perwira seperti kau, aku ragu kau akan datang ke pesta pernikahanku. Tapi setelah kejadian itu, aku memutuskan mengundangmu karena kau sangat berjasa padaku saat itu. Dennis tersenyum. Tentu saja, semuanya karena ia yang mengaturnya. Saat di Bali, Bronden terbukti membunuh seorang pria yang merupakan musuh bebuyutannya. Bronden hendak dijatuhkan hukuman mati, kalau saja Dennis tidak menyelamatkannya dengan menyerahkan bukti video itu kepada jaksa pengadilan. Bronden pasti sudah tidak ada sekarang. Terima kasih atas segalanya, kata Bronden lagi. Hasil dari menyelamatkan Brandon, Dennis mendapatkan informasi sedikit mengenai ketua mafia itu. Ferit, kakeknya Bronden, ternyata mempunyai hubungan baik dengan mafia itu. Dennis juga menduga Ferit mempunyai bisnis perdagangan obat terlarang yang sampai kini ia belum mendapatkan buktinya. Tuan Abraham, seseorang pria tua tiba-tiba menyapa Dennis dari belakang. Dennis melihat Ferit Albert bersama cucu keduanya Gavin, datang menghampirinya. Sudah lama tidak bertemu Tuan Albert yang terhormat. Dennis menampilkan senyum terbaiknya pada pria tua itu. Tentu saja, kau akan kabur karena salah menuduhku menyeludupkan obat terlarang itu, bukan? Apa kau masih bekerja di bidang kepolisian sekarang? Tanya Ferit mengejek. Tenang saja, aku masih bekerja sebagai polisi. Tentunya aku akan menangkap orang yang menyeludupkan obat terlarang itu, balas Dennis tak kalah sengit. Tiba-tiba Ferit tertawa hambar. Kau masih sama, tangguh dan sombong, ucapnya. Benarkah? Aku tersanjung kalau begitu, ucap Dennis menatap pria tua itu dengan senyum miringnya. Siapa wanita cantik ini? Pandangan Ferit kemudian teralih pada sosok Lolita yang dari tadi diam tanpa mau ikut campur pembicaraan Dennis. Pandangannya sekarang teralih pada gelagat seorang pria yang sangat mencurigakan di sana. Bukankah seharusnya kita bahas tentang pernikahan cucumu Brandon? Dennis sengaja mengalihkan pembicaraan, karena tidak mau Lolita dalam bahaya karena dikenal oleh pria seperti Ferit. Aku tidak menyangka dia secepat ini menikah, padahal setahun lalu dia hampir terlibat kasus hukuman mati, sindir Dennis lagi. Tuan Abraham, apa kau ingin aku sanjung karena menyelamatkan cucuku? Tentu saja tidak, Dennis tertawa renyah setelahnya. Oh, iya, aku dengar kau memiliki cucu lain yang terbuang setelah sekian lama. Setelah mengatakan itu, perubahan wajah Ferit terlihat jelas di mata Dennis. Tenang saja, hanya aku yang tahu, bisik Dennis pelan di dekat pria tua itu. Senyum kemenangan tercetak jelas di wajah Dennis. Kalau begitu, sebaiknya aku pergi, pamit Dennis pada Ferit yang wajahnya sudah memerah menahan amarah. Namun saat Dennis akan pergi, ia tidak menemukan Lolita di sana. Rasa khawatir langsung menggerayanginya. Kemana wanita itu pergi? Ternyata Lolita diam-diam pergi karena sibuk membuntuti seorang pria dari belakang. Dari tadi Lolita sudah curiga. Dari postur tubuhnya hingga cara dia berjalan. Ia hafal betul siapa pria itu. Kalau tidak salah,
Pria itu adalah pria yang sama yang membawa pistol di pesawat kemarin. Bagaimana? Aman dan terkendali, ujar pria itu. Lolita menyeringit. Ia semakin mendekat dari persembunyiannya agar bisa melihat siapa lawan bicara pria itu. Bawa kemari barangnya. Tak lama kemudian Lolita melihat sebuah truk besar datang menghampiri tiga pria itu. Lolita kaget, salah satu pria itu adalah CEO baru perusahaan permen dan yang satunya lagi adalah pria bermata biru yang ia temui di bandara. Langsung saja keluarkan barangnya dan masukkan ke dalam. Pria bermata biru lalu mengambil salah satu kardus dan membukanya. Betapa terkejutnya Lolita saat melihat isi di dalam kardus yang dibuka pria itu adalah obat terlarang yang dibungkus plastik putih. Buru-buru Lolita merekam semua kejadian itu dengan ponselnya. Sambil orang-orangnya mengangkut kardus berisi obat terlarang tersebut, pria itu menyerahkan sejumlah uang kepada Budiman, CEO perusahaan permen yang baru menjabat 1 minggu yang lalu. Apakah ini cukup? Lebih dari cukup. Budiman langsung mengambil koper itu dengan mata berbinar cerah. Lah tidak habis pikir, Budiman orangnya seperti itu. Jahat dan serakah. Padahal, yang Lolita tahu Budiman adalah adik kandung dari mendiang Damar yang tewas beberapa waktu lalu akibat dibunuh. Jangan pikirkan sekarang. Yang penting ia sudah mendapatkan buktinya, kalau mereka terlibat persengkokolan penyeludupan narkoba. Saat Lolita hendak berbalik untuk pergi, tiba-tiba saja kakinya menginjak ranting pohon. Ia merutuki diri sendiri, kenapa ia bisa ceroboh ini? Mendengar orang-orang menyadari kehadirannya, Lolita pun bergegas pergi dari sana. Namun satu orang berhasil menghadang, refleks ia menedak kemaluan pria itu kencang. Sorry, setelah mengatakan itu Lolita benar-benar berlari. Di belakangnya orang-orang terus mengejarnya. Lolita semakin panik. Sekarang ia tidak punya jalan keluar, di sini buntu. Kenapa juga mansion ini begitu besar sampai ia harus tersesat seperti ini? Ia berusaha tenang dan mencoba mencari jalan keluar. Jika ia kembali ke arah sebelumnya, pasti ia akan tertangkap. Terpaksa ia akan mencari jalan berbahaya. Lompat adalah pilihan satu-satunya. Tidak banyak waktu lagi. Para penjaga itu semakin mendekat dan saat tibanya waktunya lah akan melompat, seseorang tiba-tiba membekap mulutnya dan memojokkannya ke lorong gelap yang sempit. Segerombolan penjaga itu datang ke tempat itu, tapi sama sekali tidak menemukan Lolita dimanapun. Jantung Lolita berdetak cepat saat salah satu penjaga itu ingin memeriksa tempat persembunyiannya. Kita cari ke tempat lain, setelah instruksi temannya, pria itu tidak jadi kemari. Mereka semua akhirnya pergi dari sana. Lolita kemudian bernafas lega. Ia tatap Dennis yang ternyata menyelamatkannya tadi. Siapa mereka dan kenapa mereka mengejar kamu? Pertanyaan berurutan Dennis sama sekali tidak digubris Lolita. Aku jelasin nanti. Yang jelas kita harus pergi dari sini sekarang. Lolita kemudian menarik tangan Dennis untuk keluar